ada 5 penyakit yang harus dihindari oleh penulis. Yang pertama adalah asma, asal menulis aja. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu tujuan kita menulis itu untuk apa. Ada slogan yang mengatakan begini nih, gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Maka seorang penulis juga harus demikian dong. Nah, jadi teman-teman, satu hal yang harus dihindari oleh penulis itu adalah penyakit asma, asal menulis saja. Kita harus tahu dulu tujuan kita menulis itu untuk apa. Ada banyak model tulisan yang harus kita pahami. Ada bentuknya artikel jurnal, ada bentuknya essay yang untuk kita publish di koran, atau ada juga bentuknya makalah yang biasa kita kerjakan untuk kepentingan perkuliahan karena disuruh dosen dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat hanya untuk diseminasi gagasan yang kemudian kita bagi-bagikan melalui media-media sosial kita. Nah, jadi keempat model ini saya ambil contoh tadi itu tentu saja modelnya berbeda-beda. Artikel jurnal misalnya itu tentu ditulis dengan ilmiah. Essay mungkin gabungan antara penulisan ilmiah dengan penulisan sastra, sehingga bahasa yang digunakan itu jauh lebih santai, lebih populer dan lain sebagainya. Nah, karena kepentingannya adalah diseminasi gagasan untuk membaca koran. Kemudian yang ketiga, untuk makalah. Tentu saja kalau kita untuk menulis makalah, maka kita harus sesuaikan dengan kemauan dosen kita. Jangan sampai makalah yang kita buat itu sama sekali tidak dilirik oleh dosen kita yang memberikan tugas. Kemudian yang keempat adalah untuk diseminasi gagasan melalui Facebook dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan penting, jangan sampai yang kita tulis itu justru menjadi bumerang buat kita. Maka kita harus perhatikan betul yang kita tulis itu menyinggung atau tidak, kemudian beresiko tidak dari segi hukum dan lain sebagainya. Nah, itu penyakit pertama yang harus dihindari oleh penulis, yaitu asma, asal menulis aja. Kemudian yang kedua, penyakit yang berbahaya juga nih teman-teman untuk penulis, yaitu asam urat. Asam urat ini apa? Nah, asam urat ini adalah asal menulis urutan kurang akurat. Ada 3 pertanyaan yang bisa mempercantik daripada tulisan, apakah itu bentuknya artikel jurnal, apakah itu bentuknya essay, ataukah itu bentuknya makalah. Maka 3 pertanyaan ini yang mesti diperhatikan bagi teman-teman yang akan menulis. Yang pertama adalah how, bagaimana. Nah, ceritakan bahwa masalah yang teman-teman angkat itu adalah masalah yang menarik untuk dibahas. Kemudian masalah itu harus teman-teman lengkapi dengan data-data sehingga pembaca itu tidak merasa bahwa yang teman-teman tulis itu sama sekali hoax dan lain sebagainya. Maka pertanyaan bagaimana, how itu penting untuk ditanyakan ketika teman-teman menulis di bagian-bagian awal atau di paragraf-paragraf awal ketika teman-teman menulis, sebutlah essay yang akan teman-teman publish di koran misalnya, seperti itu. Nah, di artikel jurnal pertanyaan how ini juga penting ketika teman-teman menulis latar belakang masalah. Kenapa? Karena dengan mengungkapkan bagaimana pentingnya tema yang ini akan dibahas, itu akan memancing minat dari para pembaca untuk membaca terus artikel yang teman-teman buat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah mengapa, why. Nah, pertanyaan mengapa ini penting karena bagaimanapun ketika kita mengungkap pertanyaan pertanyaan mengapa ini akan memperdalam dari sisi analisis untuk membedah masalah yang sedang teman-teman kaji. Maka pertanyaan mengapa ini tentu membutuhkan teori-teori dong. Nah, misalnya ketika di dalam video saya sebelumnya saya ungkapkan bagaimana kita bisa mengungkap kekerasan di dalam pendidikan dari banyak teori ya. Misalnya saya ambil contoh
Kita bisa menganalisisnya melalui analisis gunung es, kita bisa menganalisisnya dari skema agile, adaptation, goal attainment, integration, kemudian latensi yang diungkapkan oleh Tucker-Parkson. Kita juga bisa mengungkapnya dari teorinya moral panik di Kupare, atau kita bisa juga menulisnya dari kacamata dramaturgi Erving Goffman, dan masih banyak lagi teori-teori yang bisa kita gunakan. Maka pertanyaan mengapa ini, teman-teman, ini akan memperdalam dari ulasan-ulasan yang teman-teman sajikan. Sebutlah, katakan ulasan yang kawan-kawan ingin sajikan ini adalah ulasan dalam bentuk kajian ilmiah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah apa sih solusinya? Jadi tentu ketika teman-teman menguraikan masalah, perlu juga dong diungkapkan solusinya menurut teman-teman itu apa. Jangan teman-teman hanya menggelar masalah, tetapi kita ini kan sudah terlalu banyak masalah, jadi masalah itu juga harus kita tawarkan solusinya. Nah, paling tidak solusi ini akan menjadi rekomendasi bagi para pembaca dari tulisan teman-teman untuk menyikapi masalah-masalah yang teman-teman sajikan di awal-awal tulisannya teman-teman tadi. Nah, kemudian kenapa kita itu asal menulis urutan kurang akurat? Itu tentu saja berhubungan dengan penyakit yang ketiga, yaitu kurang rapi. Untuk kaitan dengan ini, maka kita harus mempercantik sistematika dari penulisan kita. Maka jam terbang kawan-kawan menulis itu harus diperbanyak dong. Kalau misal tidak diperbanyak, maka teman-teman akan kesulitan ketika teman-teman itu akan memulai kemudian melanjutkan dari tulisan-tulisan teman-teman tadi, kemudian mengakhirinya itu bagaimana, itu membutuhkan jam terbang. Nah, kurang rapi di sini juga bisa disebabkan karena teman-teman terlalu terburu-buru ketika menulis sehingga banyak tipu. Maka saran saya adalah ketika teman-teman menulis dan selesai menulis, maka minta tolong ke teman-teman teman-teman sejawatnya teman-teman sendiri itu untuk membaca tulisannya teman-teman, atau minta bantuan proofreader untuk melakukan screening terhadap tulisan teman-teman. Barangkali dengan bantuan jasa proofreader, maka tulisan teman-teman tidak ada yang salah ketik, tipu, dan akan lebih rapi dari segi sistematika penulisan tadi. Penyakit yang keempat adalah lesu, lemah sumber. Bagaimana caranya supaya teman-teman ini tidak mengidap penyakit lesu atau lemah sumber tadi? Maka caranya teman-teman jangan sampai terkena penyakit yang terakhir, yaitu TBC, tidak baca sebelum menulis. Referensi itu penting. Saya selalu ingat pada prinsip bahwa tulislah apa yang ingin kita sampaikan dan sampaikan apa yang kita tuliskan. Dan untuk menyampaikan apa yang kita tuliskan, maka itu kan tentu butuh bacaan. Bacaan itu akan menjadi inspirasi kita untuk menulis. Tanpa jam terbang membaca yang tinggi, maka kita akan kesulitan untuk menemukan inspirasi, teman-teman. Misalnya, ketika tadi saya uraikan tadi, pada saat kita ingin membedah kok kekerasan dalam pendidikan marak terjadi di sekolah-sekolah, maka untuk mengetahui ada teori dramaturgi yang disampaikan oleh Erving Goffman, kemudian mengetahui skema agile yang disampaikan oleh Tucker-Parkson, kemudian kita ingin mengulasnya dari sebutlah dengan model analisis gunung es misalnya, dan seterusnya, itu membutuhkan bacaan-bacaan yang menjadi literatur ketika teman-teman menulis. Maka pendapat teman-teman dengan bacaan-bacaan tadi akan memiliki sandaran yang kuat sehingga para pembaca betul-betul yakin bahwa tulisan teman-teman ini punya dasar yang kuat. Jadi 5 penyakit ini yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman berpikir untuk menjadi penulis. Yang pertama adalah asma, asal menulis aja. Kemudian yang kedua asam urat.
asal menulis urutan kurang akurat, yang ketiga adalah kurap kurang rapi, yang keempat lesu lemah sumber, dan yang terakhir adalah TBC tidak baca. Selamat mencoba, selamat menulis.